wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 4 di manajemen ingin menjelaskan tentang pengangkutan laut dalam kegiatan bisnis. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dahulu. Selamat menonton. Nama saya Yulia Rahma dengan NPM 210516394. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izemi Altab dengan NPM 21051603320. Perkenalkan, nama saya Nurul Husna Aulia, NPM 210561033. Perkenalkan, nama saya Melisa Anissa Manik dengan NPM 21056160334. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman Sadewo dengan NPM 21056163337. Perkenalkan, nama saya Aldi Joelan Nasadala dengan NPM 21056113348. Perkenalkan, nama saya Siti Andriani dengan NPM 21056160355. Kalian tahu nggak sih apa itu pengangkutan laut? Menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 22 Tahun 2011 tentang angkutan perairan mendefinisikan bahwa pengangkutan laut adalah setiap angkutan dengan menggunakan kapal untuk mengangkut penumpang, barang atau hewan dalam satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain yang diselenggarakan oleh perusahaan. Berkaitan dengan pengaturan pengangkutan laut, pada awalnya hanya diatur dalam KUHD karena KUHD ini merupakan warisan dari Hindia Belanda. Namun kemudian diganti dan disempurnakan pada tanggal 17 September tahun 1992 dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang pelayaran. Jenis-jenis usaha pengangkutan laut. Ada 4 macam penyelenggaraan pengangkutan laut. Yang pertama, pelayaran dalam negeri. Pelayaran dalam negeri merupakan kegiatan angkutan laut antar pelabuhan di Indonesia yang dilakukan secara tetap dan teratur dan atau dengan pelayaran yang tidak tetap dan tidak teratur dengan menggunakan semua jenis kapal. Yang kedua, pelayaran rakyat. Pelayaran rakyat merupakan kegiatan angkutan laut khusus untuk barang atau hewan antar pelabuhan di Indonesia dengan menggunakan kapal layar motor. Selanjutnya yang ketiga adalah pelayaran perintis. Menurut pasal 1 angka 8 UU nomor 17 tahun 2008, yang dimaksud dengan pelayaran perintis adalah pelayanan angkutan di perairan pada trayek-trayek yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melayani daerah atau wilayah yang belum atau tidak terlayani oleh angkutan perairan karena belum memberikan manfaat komersial. Selanjutnya yang keempat adalah pelayaran luar negeri. Pelayaran luar negeri menurut UU nomor 17 tahun 2008 harus dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia yang menurut UU nomor 40 tahun 2000 tentang perseroan terbatas berbentuk perseroan terbatas. Badan Hukum Indonesia itu disebut perseroan terbatas dan atau perusahaan asing. Kalian tahu nggak sih pihak-pihak dalam pengangkutan laut itu apa saja? Pasti kalian nggak tahu kan? Nah, ini sekarang bakal aku kasih tahu. Yang pertama itu ialah pengangkut, yang kedua pengirim barang, dan yang ketiga adalah penerima. Sarana penunjang pengangkatan laut. Ada 3 jenis sarana penunjang dalam pengangkatan laut, diantaranya sebagai berikut. 1. Kapal. Menurut pasal 1 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang pelayaran, yang dimaksud dengan kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau kuda, termasuk kendaraan yang berdaya dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Yang kedua adalah pelabuhan. Menurut pasal 1 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang, dan atau pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Dan yang terakhir adalah prasarana pelayaran dalam rangka menunjang kelancaran arus barang serta kelancaran dalam pelaksanaan bongkar muat dari dan atau kapal di pelabuhan diperlukan adanya sarana pelabuhan seperti 1. Perairan pelabuhan tempat kapal-kapal berlabuh agar dapat melakukan pekerjaan dengan aman.
aman. Yang kedua, pekerja untuk memandu kapal dan menjaga keselamatan sewaktu memasuki atau meninggalkan pelabuhan. Yang ketiga, ada tugboat untuk menarik kapal-kapal sewaktu untuk memasuki atau meninggalkan pelabuhan. Pengertian pengangkutan barang. Pengangkutan barang diatur dalam pasal 466 KUHD yang isinya barang siapa dengan suatu charter menurut waktu atau menurut perjalanan baik dengan suatu persetujuan lain mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang yang seluruhnya dan sebagian melalui lautan. Surat muatan laut diatur dalam pasal 506 KUHD yang disebut dengan konosemen. Selain konosemen, dalam pengangkutan laut juga harus ada dokumen berikut ini. Yang pertama, manifest, yang merupakan daftar dari semua barang yang ada di dalam kapal untuk diangkut ke tempat pembongkaran. Yang kedua, surat mualif, yaitu dikeluarkan oleh mualif setelah barang-barang dimuat ke dalam kapal. Yang ketiga, tanda terima gudang. Yang keempat, perintah penyerahan. Yang kelima, pemberitahuan. Yang keenam, perintah mendaratkan. Tanggung jawab pengangkut dalam pengangkutan laut. Dalam hal pengangkutan laut, yang berkedudukan sebagai pengangkut adalah pemilik kapal. Sedangkan nahkoda dan anak buah kapal berkedudukan sebagai buruh atau pekerja. Sesuai dengan pasal 321 KUHD, nahkoda dan anak buah kapal hanya bertanggung jawab kepada pemilik kapal. Pasal 321 KUHD berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, pengusaha kapal terikat oleh perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh mereka yang dalam dinas tetap atau sementara dari kapal itu di dalam pekerjaannya dalam lingkungan kewenangannya. Yang kedua, ia bertanggung jawab terhadap kerugian pada yang ditimpakan pada pihak ketiga karena perbuatan melawan hukum dari mereka yang dalam dinas tetap atau sementara pada kapal karena jabatannya atau karena melaksanakan kegiatan ada di kapal melakukan pekerjaan untuk kapal atau muatan. Timbulnya dan batas-batas tanggung jawab pengangkut, kewajiban penggantian kerugian, perlunya ekspat dalam pertanggungjawaban pengangkut.